لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi. Babul kunuti fis subhi. Babul kunuti, bab tentang kunut fis subhi pada solat subuh. Babul kunuti, bab tentang kunut fis subhi dalam solat subuh. I'lam annal kunuta fi solati subhi sunnatun lil hadisi sahihi fihi an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rawahul Hakim wa Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahihun. Babul kunuti, bab tentang kunut fi subhi dalam salat subuh. I'lam, ketahuilah, annal kunuta, bahwasanya kunut fi salati subhi dalam salat subuh atau pada salat subuh. Fi salati subhi pada salat subuh sunnatun adalah sunat. I'lam, ketahuilah, annal kunuta, bahwasanya kunut fi salati subhi pada salat subuh sunnatun adalah sunat. Lil hadis sahihi, karena hadis sahih. Lil hadisi, karena hadis as-sahihi yang sahih. Fihi, tentangnya. Fihi, tentangnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazal, beliau tidak berhenti. Lam yazal, beliau tidak berhenti, terus menerus, maksudnya lam yazal deh, terus menerus, tak berhenti. Lam yazal, beliau terus menerus, yaknutu, beliau kunut, yaknutu, beliau kunut, fi subhi pada solat subuh. Fi subhi pada solat subuh, hatta faraqad dunya, hatta faraqo, hingga beliau berpisah, ad-dunya, dengan dunya, maksudnya wafat, sampai beliau wafat. Hatta faraqo, hingga beliau berpisah, ad-dunya, dengan dunya. Rawahul Hakim, rawahu, meriwayatkannya Al-Hakimu, Hakim Abu Abdillah, Al-Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in, dalam kitab Al-Arba'in. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun sahihun, hadis sahih. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun sahihun, hadis sahih. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang zikir yang dibaca pada rakaat kedua. Kemarin kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, zikir yang dibaca pada rakaat kedua itu sama dengan zikir yang dibaca pada rakaat yang pertama, baik itu yang fardu ataupun yang sunatnya, itu sama. Hanya saja ada perbedaannya, hanya 4 saja. Jadi kalau rakaat pertama ini dibaca, pada rakaat kedua yang 4 ini tidak dibaca. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama takbiratul ihram. Nah, rakaat kedua masanya takbiratul ihram, tapi takbir intikal, yaitu takbir ketika bangkit dari sujud. Kalau yang kedua perbedaannya, tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah, beda dengan rakaat pertama. Yang ketiga ya, disunahkan kalau rakaat pertama, sepakat ulama disunahkan membaca ta'awuz.
Adapun pada rakaat kedua ini ada khilaf ulama, namun pendapat yang paling sahih juga disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang keempat, dan ini pendapat yang dipilih, untuk rakaat kedua ini bacaannya tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama. Nah, itu adalah 4 perbedaan zikir di rakaat pertama dan rakaat kedua. Sekarang kita akan membahas tentang kunut dalam sholat subuh. Ini permasalahan klasik gitu ya. Sebagian umat muslim ada yang mengatakan kunut itu tidak sunnah. Bahkan tak sedikit ada yang menganggapnya bid'ah katanya, karena tidak ada dalilnya, atau dalilnya hadisnya hadis dhaif katanya. Nah, kita bahas ini tentang kunut ya. Apakah hukum kunut? Lantas dalilnya seperti apa? I'lam, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya kunut dalam salat subuh itu hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih. Hadisnya sahih, bisa diamalkan. Ya, hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya. Beliau terus menerus kunut pada salat subuh hingga beliau wafat. Ini yang menjadi dalil tentang kesunahan untuk kunut pada salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitabnya Al-Arba'in. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi tak usah ragu kalau kita pada salat subuh selalu baca kunut. Kunut ini bukan berarti perbedaan antara NU dan non-NU. Cina lamun NU sok kunut, bukan berarti kunut, karena memang dalam Nahdlatul Ulama itu menganut mazhabnya mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i kunut itu hukumnya adalah sunat. Bahkan dalam mazhab lain pun hukum kunut adalah sunat. Nah, sehingga ya di kalangan kita subuh itu ada kunutnya gitu. Kumaha mun teu kunutnya tenan naon, karena kunut itu hukumnya tadi apa? Sunat. Kalaupun tidak dilaksanakan, sholatnya tetap sah. Hanya saja bagi kita kalau tidak kunut itu sunat ditambah dengan sujud sahwi gitu. Itu dalil dari hadis sahih tentang kunut, bahwasanya Nabi hingga meninggal dunia tidak pernah meninggalkan kunut. Lam yazayaknutu fi subhi hatta faraqa dunya. Wa'lam, dan ketahuilah annal kunuta, bahwasanya kunut masyru'un disyariatkan. Masyru'un disyariatkan indana menurut kami. Indana menurut kami fi subhi pada salat subuh. Fi subhi pada salat subuh. Wa huwa, dan kunut sunnatun muta'akkadatun adalah sunnat muakkadah. Sunnatun muta'akkadatun adalah sunnat muakkadah yang sangat dianjurkan. Lau tarakahu, jika ia meninggalkannya, lau tarakahu, jika ia meninggalkannya, lam tabtul, tidak batal salatuhu, salatnya. Lam tabtul, tidak batal salatuhu, salatnya. Lakin, tetapi, yasjudu, ia sujud. Lakin, akan tetapi, yasjudu, ia sujud lisahwi, karena lupa. Lisahwi, karena lupa. Sawaun, sama saja. Sawaun, sama saja. Tarokahu, ia meninggalkannya. Tarokahu, ia meninggalkannya. Amdan, secara sengaja. Amdan, secara sengaja. Au sahwan, atau lupa. Au sahwan, atau lupa. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kunut itu menurut mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, kunut pada salat subuh itu disyariatkan dan hukumnya adalah sunat. Sunatnya pun bukan sunat yang biasa, tapi sunat yang muakkadah. Bahkan status dalam salat
kunut itu adalah termasuk sunat ab'ad, ya, sunat ab'ad salat. Sehingga kalau kunut tersebut tidak dibaca pada salat subuh, salatnya tetap sah, salatnya tidak batal karena statusnya adalah sunat. Akan tetapi dia melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan sunat ab'ad disunahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Ya, meninggalkannya apakah lupa ataupun sengaja sama saja. Lupa teu kunut sujud sahwi, ngahaja teu kunut sunat sujud sahwi. Itu kunut, ya. Kunut hukumnya adalah sunat ab'ad di dalam salat. Itu kalau kunutnya pada salat subuh. Bagaimana kalau kunutnya di luar salat subuh? Wa amma ghairu subhi, dan adapun selain salat subuh. Wa amma ghairu subhi, dan adapun selain salat subuh. Minas shalawatil khamsi, dari salat-salat yang 5. Minas shalawatil khamsi, dari salat-salat yang 5. Fahal yaknutu, apakah kunut fiha di dalamnya? Fahal yaknutu, apakah ia kunut fiha di dalamnya? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau tadi mah kunut dalam sholat subuh hukumnya adalah sunat, bahkan sunatnya sunat muakkadat, dan statusnya dalam sholat adalah sunat abad, sehingga kalau ditinggalin itu sunat sujud sahwi, bagaimana kunut untuk selain sholat subuh? Dari sholat yang 5 waktu selain subuh, yaitu apa? Zuhur misalkan, asar, maghrib, dan isya. Apakah juga disunahkan untuk kunut? Nah, pertanyaannya seperti itu. Fihi, di dalamnya salasu aqwalin, terdapat 3 pendapat. Fihi, di dalamnya salasu aqwalin, terdapat 3 pendapat. Li Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Li Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Al-asahu, pendapat yang paling sahih. Al-masyhuru, yang populer. Al-asahu, pendapat yang paling sahih. Al-masyhuru, yang populer. Minha, darinya. Annahu, bahwasanya, in nazala, jika turun. In nazala, jika turun. Bil muslimina, kepada kaum muslimin. In nazala, jika turun. Bil muslimina, kepada kaum muslimin. Nazilatun, bencana. Nazilatnya bencana atau musibah itu, yang mengenai kaum muslimin. Baik itu kaum muslimin secara umum, sanegara misalkan, sakabupaten, sakecamatan, sa-RT misalkan, bahkan pokoknya kaum muslimin secara umum, atau muslimin secara khusus, ya. Ayah seorang ulama wafat misalkan, itu kan bencana, musibah gitu. Qanatu, maka mereka kunut. Qanatu, maka mereka kunut. Qanatu, maka mereka kunut. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Wa illa, dan jika tidak turun musibah gitu, fala, maka tidak kunut. Wa illa, dan jika tidak turun musibah, fala, maka tidak kunut. Wasani, dan yang kedua, yaknutuna, mereka kunut mutlakon secara mutlak. Yaknutuna, mereka kunut mutlakon secara mutlak. Wasalisu, dan yang ketiga, la yaknutuna, mereka tidak kunut mutlakon secara mutlak.
layak nutuna, mereka tidak kunut mutlakon secara mutlak. Wallahu a'lam. Jadi perihal kunut pada sholat yang 5 waktu selain sholat subuh itu ada 3 pendapat. Dari ketiga pendapat ini, yang paling sahih adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya kunut itu disunahkan jika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Untuk selain subuh ya, seperti zuhur, asar, maghrib atau isya, itu disunahkan kalau ada musibah yang mengenai kaum muslimin, disebut sebagai kunut nazilah, gitu ya. Tadi musibahnya apakah musibah secara menyeluruh? Ya, seperti misalkan adanya wabah, ya, adanya bencana, misalkan adanya peperangan, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu disunahkan untuk kunut, namanya kunut nazilah, itu sunat. Kalau tidak ada, maka tidak disunahkan. Pendapat yang kedua, ini kunut secara mutlak. Jadi kunut nek aya musibah, nek aya henteu kunut. Anu katilu adalah tidak kunut. Artinya nek aya musibah nek henteu teu kunut. Nah, gitu adalah apa tadi? Perbedaan pendapat tentang sunat atau tidaknya kunut selain di sholat subuh. Jadi pendapat yang paling sahih apa? Kunut jika terjadi musibah atau bencana yang menimpa kaum muslimin, disebut sebagai kunut apa? Kunut nazilah. Adapun kunut subuh eta mah tos jelasnya sunat. Wa yusahabu, dan disunahkan al kunutu kunut indana menurut kami. Maka kami dimaksud adalah madhab Syafi'i, karena Al-Imam An-Nawawi ini adalah salah satu ulama dari madhab Syafi'i. Wa yusahabu, dan disunahkan al-kunutu kunut indana menurut kami. Fin nisfil akhiri, pada separuh terakhir. Fin nisfil akhiri, pada separuh terakhir. Min syahri Ramadhana, dari bulan Ramadan. Min syahri Ramadhana, dari bulan Ramadan. Fi raqatil akhirati, pada rakaat terakhir. Fi raqatil akhirati, pada rakaat terakhir. Minal witri, dari salat witir. Minal witri, dari salat witir. Tidak hanya pada salat subuh yang disunahkan untuk kunut dalam madhab Syafi'i. Ya, selain itu juga disunahkan kunut dalam madhab Syafi'i itu adalah separuh terakhir. Berarti dalam separuh terakhir dari kawit tanggal sabaraha? Tanggal 16, separuh pertama 1 sampai 15, separuh kedua 16 sampai terakhir. Nah, itu disunahkan hanya di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan pada sholat witir, witirnya witir yang terakhir, berarti anu sarokaat ya tadi dinya disunahkan untuk kunut. Ya, terus biasanya di orang berarti anu umum, ya, anu umum, anu sepakat ulama Syafi'iyah kunut itu adalah pertama dina sholat subuh, nu kedua dina separuh kedua bulan Ramadan, dina sholat witir nu rakaat terakhir. Itu walana, dan bagi kami wajhun, ada satu pendapat. Walana, dan bagi kami wajhun, ada pendapat. Ayaknuta, iya kunut fiha, di dalamnya. Ayaknuta, iya kunut fiha, di dalamnya. Maksud di dalamnya dalam iya salat witir dia, rakaat terakhir salat witir. Fi jami' syahri Ramadhana, pada seluruh bulan Ramadan. Ada juga pendapat yang menyatakan cenah witir di awal sampai akhir Ramadan. Ya tong kaget lamun misalkan aya pendapat nu ngameunangkeun gitu. Da aya pendapat yang memperbolehkan. Gitunya hanya saja yang tadi yang pertama tadi yang dipilih. Yang mana itu? Hanya separuh kedua, separuh akhir. Nah, ada juga tadi pendapat yang menyatakan di awal Ramadan. Di awal kene. Jadi tos tarawih witir tah, witir anu sarakaat teh tah samemeh ruku teh samemeh sujud teh kunut heula di awal. Eta pendapat yang kedua.
Wa wajhun salisun dan pendapat yang ketiga, aya oge pendapat nu katilu. Fi jami'i sanati pada seluruh tahun. Dieu teh satahun penuh lamun salat witir eta naon cenah kunut. Ieu mah pendapat katilu. Wa huwa dan itu mazhabu Abi Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Tadi nama mazhab Abu Hanifah mah kunut teh dina setiap salat witir, tidak tertentu pada Ramadan saja ya. Lamun dina mazhab Syafi'i mah hanya pada bulan Ramadan dina salat witir gitu ge rakaat terakhir. Hanya saja ada dua pendapat. Yang pertama separuh kedua, nu kedua adalah dari awal Ramadan gitu. Wal ma'rufu dan yang dikenal min mazhabina dari mazhab kami. Wal ma'rufu dan yang dikenal min mazhabina dari mazhab kami huwa yaitu al awalu yang pertama. Allahu a'lam. Nah, adapun yang dikenal dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama apa tadi? Kunut itu pada separuh terakhir bulan Ramadan di rakaat terakhir salat witir. Adapun di awal mah tidak di pendapat yang tidak dipilih. Yang tadi yang dikenal dan ini yang umum di kita itu adalah separuh kedua di bulan Ramadan. Faslun pasal ngabahas tentang tempatna kunut teh di mana. Karena ada perbedaan pendapat ulama. Lamun orang tempat kunut iraha, waktuna iraha. Sebelum sujud, setelahnya ruku. I'tidalnya ya sampai sujud kunut. Nah, i'lam ketahuilah anna mahalal kunuti bahwasanya tempat kunut. I'lam ketahuilah anna mahalal kunuti bahwasanya tempat kunut indana menurut kami di sini siapa? Mazhab Syafi'i ya. Fi subhi pada salat subuh, ba'da raf'i setelahnya bangkit bangun, minar ruku'i dari ruku. Ba'da raf'i setelahnya bangun, minar ruku'i dari ruku. Fi raq'ati saniyati pada rakaat kedua. Fi raq'ati saniyati pada rakaat kedua. Waqala dan berkata Malikun Imam Malik. Waqala dan berkata Malikun Imam Malik rahimahullah. Yaknutu iya kunut qabla ruku'i sebelum ruku. Tuh ayat berbeda pendapat ulama antara guru dan murid. Al-Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwasanya tempatnya kunut itu adalah kalau dina salat subuhnya setelahnya bangun dari ruku ya, sebelum sujud di rakaat yang kedua. Kita lamun dina mazhab Syafi'i. Lamun dina mazhab Malik, nah samemehna ieu mah samemeh ruku. Sebelum ruku teh kunut, heula tos kunut namanya ruku, i'tidal terus sujud. Itu perbedaannya. Tong kaget lamun ke maneh ka wilayah anu menganut mazhab Maliki. Jika di Maroko, itu mazhabnya mazhab Maliki. Lamun misalkan kunut teh lamun dina subuhnya kunut heula namanya ruku. Terus bangun dina ruku, i'tidal langsung sujud. Ada orang mah kan ruku, i'tidal, kunut. Tas beres kunut namanya sujud. Itulah tempat kunut di dalam salat subuh. Allahu a'lam.